Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, yang terhormat Ibu Mutiara Rizky Nurahmi selaku dosen pembimbing mata kuliah Ekonomi Mikro. Perkenalkan, saya Erlin Prastyawati dari kelas AK 204. Izinkan saya di sini untuk mempresentasikan ujian akhir semester saya terkait dengan materi inflasi dan pengangguran. Nah, pernahkah kita melihat dan mengalami sendiri pastinya ya, harga barang yang terus naik, harga jasa yang kita gunakan itu juga dari waktu ke waktu terus naik. Seperti kita membeli bahan pokok di 5 tahun terakhir aja, sekarang 100.000 mungkin hanya mendapatkan 3 item yang sebelumnya bisa 5 item. Pasti kita juga berpikir, kenapa nih harga-harga ini makin naik, makin ini secara tidak sadar ini dampaknya ke kehidupan sehari-hari mungkin kayak wah ini benar-benar udah efek banget sih ke kehidupan kita. Nah, kita sudah berpikir secara tidak langsung tentang dari terkena imbasnya terhadap inflasi. Nah, inflasi ini adalah suatu kondisi di mana harga barang dan jasa itu secara terus-menerus mengalami kenaikan dalam jangka waktu tertentu yang menyebabkan daya beli dari masyarakat ini turun. Beberapa teori inflasi menjelaskan dari teori kuantitas, tingkat harga ditentukan oleh jumlah uang yang beredar. Kemudian ada teori Keynes, keinginan memenuhi kebutuhan secara berlebihan. Dan yang terakhir adalah teori struktural, yaitu produsen tidak dapat mengantisipasi kenaikan permintaan. Kita juga berpikir kenapa harga menjadi naik, kenapa terjadi inflasi. Inflasi itu terjadi dari beberapa faktor yang utama. Dalam inflasi itu ada permintaan barang atau demand pull inflation, kemudian naiknya biaya produksi cost push inflation, dan bertambahnya jumlah uang yang beredar. Demand pull inflation, yaitu inflasi ini terjadi karena permintaan terhadap barang dan jasa itu meningkat, tetapi produksi itu tidak dapat memenuhi permintaan tersebut ya, sehingga harga-harga barang itu naik karena persaingan dari berbagai produsen dalam memperoleh barang. Kemudian cost push inflation. Inflasi ini disebabkan oleh meningkatnya biaya produksi. Seperti ini, kenaikan harga bahan baku, upah tenaga kerja, dan tarif pajaknya yang kemudian dibebankan kepada konsumen sehingga dalam bentuk harga jual yang lebih tinggi. Selanjutnya ada monetary inflation. Inflasi terjadi ini akibat terlalu banyaknya uang yang beredar di masyarakat yang menyebabkan nilai uang itu sendiri pun menjadi turun dan harga barang itu menjadi lebih mahal. Nah, jenis inflasi itu ada beberapa ya, dari inflasi ringan hingga inflasi. Inflasi ringan itu kurang dari 10% per tahun, sedangkan hiperinflasi ini yang benar-benar jangan sampai terjadi ya, lebih dari 100% per tahun. Dampak inflasi terhadap ekonomi itu beberapa ya. Ada penurunan daya beli, kemudian ada kenaikan biaya produksi, ada ketidakstabilan ekonomi, ada juga yang terakhir adalah melemahnya nilai uang. Nah, dari empat ini benar-benar ini mempengaruhi stabilitas ekonomi yang ada di suatu negara. Gimana cara mengatasi inflasi tadi dengan dikeluarkannya kebijakan moneter, kebijakan yang mengatur jumlah uang yang beredar melalui suku bunga dan kredit. Kebijakan moneter ini biasanya sering dibuat oleh Bank Indonesia kalau di Indonesia sendiri. Kemudian pemberlakuan kebijakan fiskal, yaitu mengontrol pengeluaran negara dan menaikkan pajak jika diperlukan. Nah, ini biasanya kebijakan yang membuat kebijakan fiskal adalah pemerintah ya. Kemudian ada kebijakan non moneter, yaitu mengawasi harga dan distribusi barang agar tetap stabil ya. Kita tadi udah mengulik tentang inflasi, sekarang kita akan masuk ke tahap pengangguran.
Kita pasti sudah sangat familiar dan mungkin, sudah, ada di kehidupan kita, kita melihat sendiri dengan mata kepala kita sendiri. Nah, apa sih pengangguran itu sebenarnya? Orang yang termasuk angkatan kerja, tetapi belum mendapatkan pekerjaan atau bekerja kurang dari 2 hari dalam 1 minggu. Kita juga bisa mengatur nih jumlah penganggur nih, misalnya angkatan kerja di suatu wilayah dikurangi dengan orang yang bekerja di wilayah itu. Dari jumlah penganggur itu, kita juga akan mendapatkan tingkat pengangguran, tingkat presentasi pengangguran. Nah, dari jumlah penganggur yang kita dapatkan tadi, dibagi dengan jumlah angkatan kerja, lalu dikalikan 100%. Kita akan mengetahui tingkat pengangguran di suatu daerah. Kalau penyebab pengangguran pastinya ini sudah banyak yang tahu ya. Satu juga karena sulitnya mendapatkan, pekerjaan. Kemudian 2 itu ada pertumbuhan penduduk yang sangat cepat. Apalagi di Indonesia ini penduduknya Masya Allah ya, sangat cepat sekali berkembangnya. Kemudian kedua itu adalah meningkatnya PHK. Ya ini hubungannya juga dengan, inflasi tadi. Dengan adanya, minimnya permintaan barang atau langkanya barang, bahan baku, sehingga produksinya kan menurun. Nah, mau nggak mau nih perusahaan harus mengurangi tenaga kerja yang dimiliki, sehingga terjadilah PHK. Kemudian adanya mismatch. Mismatch di sini tuh seperti, kemampuan yang dimiliki pada, pencari kerja, itu angkatan yang sedang mencari kerja dengan perusahaan yang membuka lowongan kerja itu membutuhkan keterampilan yang, beda dengan, keterampilan yang dimiliki oleh pekerjanya. Jadi nggak sinkron. Kemudian adanya kemajuan teknologi tidak seimbang dengan keterampilan yang ada. Jadi kita memang harus, selalu meng-upgrade diri di era ekonomi ini. Jenis pengangguran mungkin kita menganggapnya semua pengangguran sama aja ya, ternyata ada beberapa berdasarkan penyebabnya, itu ada istilahnya cyclical unemployment, yaitu pengangguran yang terjadi akibat fluktuasi aktivitas ekonomi atau siklus bisnis. Jadi permintaan terhadap tenaga kerja itu berkurang karena ekonominya melemah atau ekonominya mengalami resesi yang menyebabkan pengangguran meningkat. Kemudian ada frictional unemployment. Pengangguran ini terjadi akibat perpindahan dari pekerjaan yang satu ke pekerjaan lain itu karena suatu alasan atau eh, s- pengangguran frictional ini terjadi ketika ekonomi itu mencapai full employment. Nah, kemudian structural and unemployment, pengangguran yang disebabkan oleh perubahan struktur kegiatan ekonomi. Misalnya nih, keterampilan yang diinginkan oleh pemberi kerja itu tidak sama dengan keterampilan yang dimiliki. Tapi sebenarnya dari structural unemployment ini dari perusahaan juga bisa mengakali ya, bisa mengakali atau mengupgrade SDM yang telah dimilikinya sehingga SDM atau tenaga kerja yang dimiliki itu bisa menyesuaikan dengan keterampilan yang dimiliki. Kemudian ada technological unemployment, pengangguran yang disebabkan karena peningkatan penggunaan mesin dan pekerjaan yang lain. Ini yang relate banget di zaman sekarang ya, karena banyak sekali pekerja manusia yang sudah digantikan dengan IT atau bahkan robot yang benar-benar bisa berfungsi seperti halnya manusia ya. Kemudian jenis pengangguran berdasarkan waktu kerja. Ada 4, yaitu pengangguran terbuka. Itu pengangguran yang benar-benar nyata-nyata itu memang nggak memiliki kerjaan sama sekali. Kemudian pengangguran tersembunyi. Nah, ini pengangguran yang sebenarnya dia bekerja, tetapi dia tidak mengoptimalkan jam kerjanya karena di perusahaan itu full of employment, apa artinya penuh dengan kelebihan SDM sehingga kerjaan tidak optimal. Kemudian ada setengah menganggur nih, ada angkatan kerja yang bekerja di bawah jam kerja normal. Jadi 1 minggu itu kurang dari 35 jam ya, bisa yang part time gitu ya. Kemudian pengangguran musiman, pengangguran yang terjadi secara berkala. Nah, ini biasanya ini terjadi pada sektor pertanian, perkebunan, perikanan seperti itu ya. Karena memang produksinya itu bukan yang setiap waktu, dia musiman tergantung dengan cuaca dan lain-lain. Lalu hubungan inflasi dengan pengangguran itu apa?
Nah, bisa dijelaskan di sini dari kurva Philip menyatakan bahwa untuk menurunkan tingkat inflasi nih, para pembuat kebijakan itu harus sementara memperbesar angka pengangguran dan untuk mengurangi pengangguran harus mengurangi inflasi yang lebih tinggi. Jadi memang teorinya lebih berbanding terbalik ya. Permintaan yang kuat, pengangguran rendah itu menjadikan inflasi naik, sehingga lalu untuk pengangguran yang tinggi itu bisa menurunkan inflasi. Nah, pada diagram di sini ini kita bisa dilihat ya, peningkatan pada pengeluaran dan permintaan itu akan mendorong peningkatan produksi. Nah, peningkatan produksi ini dapat menambah jumlah tenaga kerja sehingga dapat mengurangi pengangguran. Tapi di sisi lain, peningkatan produksi akan meningkatkan tingkat harga dari yang harganya tadi murah menjadi mahal. Kemudian ada nih penjelasan juga penurunan pada pengeluaran dan permintaan agregat ini akan mendorong perusahaan untuk membatasi produksi. Dari pembatasan produksi ini jadilah menurunkan jumlah tenaga kerja sehingga pengangguran meningkat. Pembatasan produksi ini menurunkan tingkat harga juga. Nah, ini adalah contoh soal dan jawaban. Tadi kita udah mengetahui apa itu inflasi, yaitu pasti jawabannya adalah kenaikan harga barang saat rumus B. Kemudian, cost push inflation terjadi karena kita sudah mengetahui tadi jenis-jenis inflasi, yaitu terjadi karena kenaikan biaya produksi seperti bahan baku dan upah tenaga kerja. Kemudian, apa yang terjadi jika jumlah uang itu yang beredar terlalu banyak? Pastinya inflasi, tapi inflasi jenis apa? Di sini jawabannya C, terjadi monetary inflation. Kemudian inflasi berat itu terjadi di tingkat inflasi mencapai berapa? Nah, ya ada inflasi sedang, ada inflasi ringan, sedang, berat, dan hiperinflasi. Jawabannya adalah C, 30% per 100%. 30% sampai 100% per tahun. Kemudian dampak negatif inflasi bagi masyarakat, yaitu menurunkan daya beli masyarakat. Salah satu cara Bank Indonesia setelah tadi saya infokan itu adalah kebijakan moneter, yaitu jawabannya pasti B, menurunkan suku bunga agar pinjaman lebih. Jawabannya C ya, maaf. Jawabannya C, mengatur suku bunga dan kebijakan kredit. Nah, kemudian yang keempat adalah jika teknologi maju, tapi keterampilan tidak seimbang, apa jenis penganggurannya? Ini tadi ya, jenis-jenis penganggurannya, itu jawabannya B, struktural. Kemudian pertanyaan selanjutnya, ini untuk urutan pengangguran ini tinggal dikurangi aja ya dari tenaga kerja yang ada, jumlahnya dikurangi ke lowongan kerja yang ada. Jadi kita jawabannya, kita secara hitung-hitungan, kita hitung berarti jawabannya C. Nah, untuk referensi ekonomi mikro terkait inflasi dan pengangguran ini, yaitu keduanya ini merupakan indikator penting ya dalam menilai stabilitas ekonomi suatu negara. Kebijakan fiskal dan moneter juga non-moneter itu akan menyeimbangkan keduanya inflasi dan pengangguran sehingga pertumbuhan ekonomi ini berjalan stabil dan inklusif. Nah, kesimpulannya, inflasi dan pengangguran adalah dua masalah utama dalam perekonomian makro yang saling berkaitan, yang mempengaruhi ekonomi suatu negara. Inflasi terjadi karena ketika harga-harga barang, nah jasa itu naik secara terus-menerus akibat beberapa sebab. Kemudian pengangguran adalah kondisi di mana sebagian angkatan kerja tidak mendapatkan kerja dan hubungan inflasi dapat digambarkan dan pengangguran itu dapat digambarkan dalam kurva Philip yang menyatakan hubungan terbalik. Ya, sekian presentasi dari saya. Apabila belum sempurna, saya mohon maaf dan ada salah kata-kata. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sekali lagi terima kasih banyak atas bimbingan Ibu Mutiara selama 1 semester ini pada mata kuliah Ekonomi Mikro. Saya ucapkan maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.